Selamat datang di video pembelajaran matematika. Saat ini saya akan membahas salah satu mata kuliah di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Jember, yaitu persamaan diferensial biasa. Nah, kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa subtopik order 2 yang homogen. Nah, sebelum kita membahas tentang latihan soalnya, kita pahami dulu bagaimana bentuk dari PDB order 2 yang homogen. Nah, bentuk dari PDB order 2 yang homogen itu adalah AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, setelah kita mengetahui bentuk umum dari persamaan diferensial biasa order 2 yang homogen, nah, di situ ada dua karakteristik. Untuk A yang sama dengan konstan, kemudian untuk A yang nilainya adalah fungsi. Untuk A yang nilainya sama dengan konstanta, nah kita dapat mencari persamaan karakteristiknya. Untuk apa sih kita mencari persamaan karakteristiknya? Nah, persamaan karakteristik itu kita gunakan untuk mencari solusi umum dari suatu persamaan diferensial biasa order 2 yang homogen. Nah, untuk memahami hal tersebut kita dapat memisalkan nih. Yang kita misalkan apa? Kita misalkan Y-nya itu sama dengan E pangkat Rx. Kemudian Y aksennya sama dengan apa? Turunan dari Y sama dengan E pangkat Rx. Turunannya adalah Re pangkat Rx. Nah, kemudian diturunkan lagi nih. Turunan keduanya adalah R kuadrat E pangkat Rx. Kemudian kita sudah memisalkan nih, sehingga ketemu turunan pertama dan turunan kedua. Dari turunan-turunan tersebut kita dapat substitusi ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya mana? Bentuk umumnya awal tadi, yang AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Kita coba substitusi dulu. Kita substitusikan nilai Y double aksennya, berarti A dikalikan R kuadrat E pangkat Rx. Kemudian kita substitusi Y aksennya, berarti ditambah B Re pangkat Rx. Kemudian nilai Y-nya tadi apa? E pangkat Rx, berarti kan ditambah Ce pangkat Rx sama dengan 0. Berarti nilai substitusi yang kita dapat adalah AR kuadrat E pangkat Rx ditambah Re pangkat Rxb ditambah Ce pangkat Rx sama dengan 0. Nah, kemudian yang sama kita keluarkan. Apa yang sama? E pangkat Rx. Berarti E pangkat Rx dikalikan dengan AR kuadrat ditambah R ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat E pangkat Rx nya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan karakteristiknya yang mana? Persamaan karakteristiknya itu yang ada di dalam kurung, yaitu AR kuadrat ditambah R ditambah C. Nah, setelah kita memperoleh persamaan karakteristiknya, persamaan karakteristik dari PDB order 2 homogen yaitu AR kuadrat ditambah DR ditambah C sama dengan 0. Dia sama dengan 0 karena dia non homogen. Nah, setelah kita memperoleh persamaan karakteristiknya, kita akan mencari nilai diskriminannya. Diskriminannya itu digunakan untuk apa? Diskriminannya itu digunakan untuk mencari nilai akar-akarnya. Untuk mencari akar-akar itu banyak caranya. Jika bisa langsung difaktorkan, maka langsung difaktorkan. Jika tidak bisa, maka kita bisa menggunakan rumus ABC. Nah, kita dapat menggunakan rumus ABC seperti R1 R2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, setelah kita memperoleh akar-akarnya, nah kita bisa mengecek dari nilai diskriminannya. Diskriminannya itu misalkan D-nya lebih dari 0, maka nilai akar-akarnya R1 tidak sama dengan R2. Solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Kemudian bagaimana jika diskriminannya sama dengan 0? Maka akar-akarnya bernilai sama, R1-nya sama dengan R2. Sehingga solusi umumnya adalah C1 E pangkat R1X ditambah X C2 E pangkat R2X. Nah, untuk yang diskriminan kurang dari 0, maka akar-akarnya R1, R2-nya sama dengan A plus minus BI. Kemudian solusinya adalah Y sama dengan E pangkat AX dikalikan dengan C1 cos BX ditambah C2 sin BX. Ini solusi umum dari persamaan karakteristik PDB order 2 yang homogen.
Nah, untuk lebih memahami penjelasan yang sudah saya sampaikan tentang persamaan diferensial biasa order 2 yang homogen, kita bisa lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang saya berikan adalah Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 6Y sama dengan 0. Nah, harusnya kita memulainya dari mana? Dari pemisalan yang sudah kita buat tadi. Kita misalkan Y-nya itu yang sama dengan E pangkat Rx. Kemudian kita turunkan menjadi Y aksennya sama dengan RE pangkat Rx, kemudian Y double aksennya menjadi R kuadrat E pangkat Rx. Nah, setelah itu kita substitusikan yang sudah kita misalkan tadi ke soalnya, sehingga ketemu persamaan karakteristiknya. Nah, berarti kita peroleh persamaan karakteristiknya berupa R kuadrat plus R min 6 sama dengan 0. Nah, kita cek dulu deh diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0, kita bisa menentukan bagaimana cara menentukan nilai akar-akarnya. Nah, karena diskriminannya itu lebih dari 0, maka akar-akarnya pasti berbeda. Nah, kita bisa langsung menggunakan cara pemfaktoran fungsi kuadrat. Nah, kita faktorkan seperti biasa. Jadi ketemu akar-akarnya R1 sama dengan 2 dan R2-nya sama dengan negatif 3. Untuk nilai R1 dan nilai R2-nya boleh dibolak-balik. Misalkan nih R2-nya yang sama dengan 2 atau R1-nya yang sama dengan negatif 3 boleh. Itu terserah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nilai akar-akar R1 dan R2-nya, kita masukkan ke solusi umumnya. Solusi umumnya yang mana? Yang untuk D lebih dari 0, maka nilai akar-akarnya R1 tidak sama dengan R2. Maka solusi umumnya Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Tinggal kita substitusikan saja nilainya, nilai R1 dan R2-nya. Berarti kita peroleh C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat negatif 3X. Atau kita balik nilai R1 sama R2-nya. Jadi kita bisa peroleh C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat 2X. Nah, setelah kita mengetahui solusi umum dari suatu persamaan diferensial biasa yang nilai A-nya adalah konstan, sekarang kita akan membahas bagaimana nilainya jika nilai A-nya itu merupakan fungsi. Nah, misalkan nih bentuk umumnya saya punya adalah X kuadrat Y double aksen ditambah AXY aksen ditambah BY sama dengan 0. Sama seperti tahapan sebelumnya, kita misalkan dulu. Kemudian setelah kita misalkan, kita bisa peroleh persamaan karakteristiknya. Nah, setelah itu kita bisa cari deh solusi umumnya. Nah, kita lanjut pemisalannya. Berarti kita misalkan Y sama dengan X pangkat M, kemudian kita turunkan Y aksennya sama dengan MX pangkat M-1, kemudian Y double aksennya sama dengan M dikalikan M-1 dikalikan X pangkat M-2. Nah, setelah kita memiliki pemisalan yang tadi, kita bisa substitusi pemisalan yang sudah kita punya ke bentuk umum persamaan diferensial biasa order 2 homogen. Kita substitusi langsung ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya yang mana? Yang X kuadrat Y double aksen ditambah AXY aksen ditambah BY sama dengan 0. Kemudian kita substitusi nilainya. Y double aksennya sama dengan apa? M dikalikan M-1 dikalikan X M pangkat M-2. Kemudian ditambah dengan AX, Y aksennya kita substitusikan juga menjadi M kali X pangkat M-1. Kemudian ditambahkan dengan B dikalikan X pangkat M sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan bisa menjadi M pangkat M-1 dikalikan XM. Nah, apanya yang hilang? Bukan hilang sih, tetapi kita sederhanakan fungsinya. Jadi fungsi kuadratnya kita distribusikan dulu sehingga ketemu persamaannya sudah saya sebutkan seperti barusan. Nah, kita lanjut. Berarti ditambah dengan apa? Ditambah dengan AM X pangkat M ditambah B X pangkat M sama dengan 0. Nah, kemudian kita yang sama kita keluarkan. Yang sama apa? X pangkat M. Nah, kita keluarkan yang sama menjadi X pangkat M dikalikan dengan M kuadrat min M ditambah AM ditambah B sama dengan 0.
Kemudian kita bisa sederhanakan lagi menjadi X pangkat M dikalikan M kuadrat ditambah A-1 M ditambah B sama dengan 0, dengan syarat X pangkat M nya tidak boleh sama dengan 0, sedangkan untuk persamaan karakteristiknya yang berada di dalam kurung, yaitu M kuadrat ditambah A-1 dikalikan M ditambah B sama dengan 0. Nah, setelah kita ketahui persamaan karakteristiknya sama dengan persamaan diferensial order 2 yang sebelumnya, kita bisa mencari nilai diskriminannya. Nilai diskriminannya sama dengan apa? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita cek dulu deh apakah nilai diskriminannya itu lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Nah, sama seperti yang tabel sebelumnya juga, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka akar-akarnya berbeda. M1 tidak sama dengan M2. Berarti solusi umumnya Y sama dengan C1 X M1 ditambah C2 X pangkat M2. Kemudian untuk nilai yang diskriminannya sama dengan 0, akar-akarnya bernilai sama. Nah, solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 kalikan X pangkat M ditambah X pangkat M dikalikan C2 dan X. Untuk yang diskriminannya kurang dari 0, berarti M1,2 nya sama dengan alfa plus BI. Solusi umumnya Y sama dengan X pangkat alfa dikalikan C1 X pangkat beta I ditambah C2 X min beta I. Nah, untuk menentukan nilai alfa sama betanya bisa dibolak-balik, mana itu beta 1 atau alfa 1 dan seterusnya. Nah, untuk latihan contoh soal yang A-nya tidak sama dengan konstan atau sama dengan fungsi, kalian bisa cari sendiri. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini saya menyediakan 3 latihan soal. Soal yang pertama adalah 4Y aksen dikurangi 8Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Kemudian soal yang kedua, Y double aksen ditambah Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Yang ketiga, 4X kuadrat Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0. Cara mengerjakannya sama dengan contoh soal yang PDB order 2 yang homogen yang pertama. Untuk A yang sama dengan nilai konstan. Nah, kita bisa memisalkan dulu, kemudian kita cari persamaan karakteristiknya. Setelah itu kita cari nilai diskriminannya. Nah, setelah kita cek diskriminannya, kita cari deh bagaimana cara menentukan nilai akar-akarnya. Nah, setelah kita tahu nilai akar-akarnya, kita bisa tentukan langsung solusi umumnya. Nah, semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menempuh mata kuliah persamaan diferensial biasa atau ingin memahami materi tersebut. Nah, mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dalam video pembelajaran yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.